بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. Teman sekalian, Alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan dari Allah kita malam hari ini masih bisa bertemu kembali. Kita harus mensyukurinya dan kita juga masih berada di bulan yang mulia, bulan Muharram. Meskipun 10 Muharram sudah berlalu, Tasu'a, Ashura, kemudian juga tanggal 11 sudah berlalu, tapi kita masih di bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ini masih bagian dari Arba'atun Hurum, yani 4 bulan haram yang termasuk bulan-bulan yang dipilih oleh Allah, lebih mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan dianjurkan di dalamnya untuk memperbanyak ibadah. Semoga Allah juga sebagaimana Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita bisa hadir dan hadirah di malam hari ini. Semoga Allah juga memberikan taufik dan kemudahan dan pertolongan kepada kita semuanya untuk senantiasa dalam taatan. Waffaqanallah jami'an. طيب، هل تذكرتن أمهات أين كنا وصلنا في لقائنا الماضي؟ Masih ingat Ummahat sekalian? Kita sampai di mana di pertemuan yang lalu? Bismillah. Kalau Bu Ana sama Bu Juanita kemarin sempat hadirah di hari Ahad dong, Ya, Ustaz. Pusing di itu hari ngeliatnya. Ahad. Masa pusing? Enggak. Kalau pusing minum Oskandon. Tapi kemarin Bu Juanita dari awal pembahasan ya hadir kemarin. Ya, itu udah bab 15 ya, Ustadz. Ya, bab 15. Baru bab 15. Kalau itu padahal angkatan di atasnya ibu-ibu sekalian. Eh, Kalau Ustaz Syafiq malah udah lewat dari itu kan yang kelas angkatan kita. Ya kan Ibu ya? Istisna. Hmm. Jadi bab terakhir itu sekitar bab 10 ke atas. Bab 10 ke atas itu banyak pembahasan terkait dengan al-mansubat. Yaitu kata atau ism yang mansub. Kedudukannya selalu mansub. Sebab-sebabnya apa saja. Misalnya banyak sekali jenis-jenis maf'ulat yang kita pelajari nanti insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Seperti maf'ul mutlak, maf'ul lahu, maf'ul ma'ahu. Terus kemudian juga ada tamyiz, hal, dan bab 15 kemarin itu tentang istisna. Meskipun al-mustasna itu tidak selalu harus mansub, ada yang boleh tidak mansub, tapi mengikuti al-mustasna min. Jadi badal. Tapi secara umum al-mustasna itu memang kebanyakan mansub. Makanya masuk ke urutan urutan di belakang ya, karena termasuk mansubat. Ya, sallallahu. Kalau kita kemarin sampai mana Ibu sekalian? Masih ingat?
Bab 6 ya Ustadz. Kemarin murojaah. Iya Ustadz, masih murojaah. Murojaahnya kemarin kita bab berapa murojaah? Masih bab 4 atau bab 5? Bab 4 dong ya? Bab 4. Bab 4 ya? Masih bab 4 karena kita juga kayaknya murojaahnya kok santai sekali itu. Apa no hati kalian? Baik. Nusri' qalilan. Kita coba agak percepat umat sekalian supaya kita nanti bisa eh, lanjutkan. Jadi murojaahnya selesaikan, kemudian dilanjutkan. Jadi ada masih murojaah bab 4 ini dan bab 5. Bab 4 ini cukup banyak poin pembahasannya. Kemarin kita sudah membahas al-fi'lu tsulatsiyul mazid bi harfaini ala wazni tafa'ala. Kemarin kita sudah membahas contoh-contohnya, kemudian wazan madhi, mudhari, amrnya, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al, kemudian juga masdarnya sudah kita bahas juga tafa'ul dengan kaidah setiap fi'lun madhin yang diawali ta zaidah maka huruf sebelum terakhir pada masdarnya selalu dhammah. Jadi tafa'ala, jadi tafa'ul. Demikian. Kita juga sudah membahas maknanya. Makna dari wazan ini sebenarnya ada banyak dari wazan tafa'ala, tapi yang paling sering kita jumpai maknanya adalah al-musyarakah wa izharu ma laisa fil batin. Itu yang paling banyak kita jumpai maknanya. Musyarakah itu maknanya saling, bermakna saling, sedangkan izharu ma laisa fil batin bisa kita terjemahkan pura-pura. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Dan kita juga sudah membahas, sudah baca di sana contoh-contohnya. Wafaqanallahu jami'an. Dan di sana juga ada kaidah yang hampir sama dengan kaidah yang kita temukan di bab sebelumnya, yaitu ketika eh, fi'lun yang diawali huruf ta dan berubah menjadi fi'lun mudhari, berubah menjadi fi'lun mudhari, kemudian diawali tak berturut-turut dalam artian di sana ada tak harful mudharaah dan tak pada pada fi'lun tersebut, yaitu tak zaidah pada fi'lun tersebut. Maka fi'lun mudhari tersebut kita boleh hapus salah satu tak. Seperti di dalam ayat wala ta'awanu, aslinya wala tata'awanu. Kemudian wala tanabazu asli. Gitu ya, Bapak ya. Wafaqanallah jami. Untuk berikutnya di sana ada pembahasan hadfu harfil jar qabla al-masdar al-muawwal. Kemarin sebelum kita bahas ini kita jelaskan dulu dan kita murajaah terkait dengan fi'lun alladhi yata'adda biwasitati harfil jar. Fi'lun yang muta'addin yang dia menasabkan maf'ulun bihi atau membutuhkan maf'ulun bihi tapi dengan perantara huruf jar. Harus dengan perantara huruf jar. Khasyi'an, khafa min, amara bi, uh, a'ada, a'ada min dan seterusnya. Itu di antara beberapa fi'lun yang yata'adda bi harfil jar atau misalkan qama bi juga demikian, marra marra bi atau marra ala itu beberapa fi'lun yang yata'adda bi wasitati harfil jar. Seandainya maf'ulun bihinya bukan masdar sharih melainkan masdar muawwal maka kita tidak perlu menggunakan atau kita tidak wajib menggunakan perantara huruf jar. Meskipun aslinya fi'lun ini yata'adda biwasitati harfil jar, tapi kalau maf'ulun bihinya bentuknya masdar muawwal, maka kita tidak wajib menggunakan huruf jar. Seperti contoh-contoh di sana. Amaronallahu an nusalliya. Kalau kita lihat aslinya terlebih dahulu. Amaronallahu bis salati. Aslinya demikian. Amaronallahu bis salati. Pakai huruf jar bi dan setelahnya di sana langsung masdar sharih. Masdar sharih maksudnya di sana betul-betul masdar, bukan rangkaian harf masdar dan
Fi'lun mudhari, bukan. Kalau misalkan seperti itu kita harus menggunakan huruf jar. Amaronallahu bis-salati. Namun jika as-salah kita rubah menjadi masdar muawwal, jadi an-nusalliya. An-nusalliya itu masdar muawwal, maka kita boleh menggunakan huruf jar, boleh juga kita tidak menggunakan huruf jar. Jadi amaronallahu bi an-nusalliya atau amaronallahu langsung an-nusalliya. Amaronallahu an-nusalliya seperti contoh di sana. Begitu Ibu ya? Insya Allah tidak bingung Ibu ya? Wafakanallahu jami'an. Halo? Hal min soal? 6 ya Ustaz. Wafakanallahu jami'an. Untuk harful masdar, memang yang kita pelajari selama ini baru an. Namun sebenarnya, anna itu juga biasanya digunakan sebagai harful masdar. Seperti di dalam ayat contohnya. Di sana katanya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Jadi rangkaian anna, kemudian ismu anna dan khabaru anna itu di i'rab sebagai masdar muawwal. Makanya di sana kalau syahida biasanya menggunakan harful jar bi pantaranya. Syahida bi. Demikian juga di sana insya Allah nanti akan kita pelajari huruf apa? Harful masdar yang lain yaitu ma al masdariyah. Ma itu macamnya sangat banyak sekali. Kita sudah mempelajari beberapa jenis ma. Tapi insya Allah nanti kita juga akan menemukan ma al masdariyah. Ma yang digunakan sebagai harful masdar. Tapi berikutnya Om sekalian di sana ada pembahasan juga yang kemarin kita bahas sekilas. Hazful waw minal muhadzari minhu. Sebelumnya kemarin kita murajaah terkait dengan uslub tahdzir. Uslub tahdzir yaitu ungkapan untuk memperingatkan seseorang agar menjauhi sesuatu. Dulu kita contohkan iyyaka wal kadziba. Kita jelaskan kemarin iyyaka itu adalah dhamir munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu uhadziru. Uhadziru iyyaka. Jadi iyyaka sebagai maf'ul bihi fi mahalli nasbin. Wawunya adalah harfur rabt. Wawunya adalah harfur rabt. Karena waw ini sebenarnya hakikatnya menghubungkan antara dua jumlah. Iyyaka yaitu jumlah fi'liyah. Kemudian al-kadhiba itu juga sebenarnya jumlah fi'liyah. Karena al-kadhiba ini juga maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu ihdhar. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Jadi takdirul kalam kalau misalkan fi'lunnya disebutkan semuanya uhadziru iyyaka wahdharil kadhiba wa hakadha. Jadi itu ada dua jumlah fi'liyah sebenarnya. Tapi fi'lunnya dua-duanya mahdhuf dan tersisa hanya maf'ulun bihinya saja. Iyyaka maf'ulun bihi, al-kadhiba juga maf'ulun bihi. Dan untuk menyambungkan antara dua jumlah fi'liyah itu kita harus menggunakan waw sebagai harfur rabat, huruf yang menyambungkan. Iyyaka wal kadhiba. Namun waw ini boleh kita hapus. Dalam satu kondisi, kapan itu kita boleh menghapus waw harfur rabat yang menghubungkan antara dua jumlah ini? Kita hapus kapan boleh? Jika maf'ulun bihi yang kedua berupa masdar muawwal. Jika maf'ulun bihi yang kedua atau al-muhadzar minhu istilahnya perkara yang diperingatkan agar untuk dijauhi. Baik. Jika maf'ulun bihi yang kedua bentuknya masdar muawwal, maka kita boleh menghapus harfur rabat di sini, harful waw. Contohnya di sana iyyaka an takdziba. Aslinya tadi iyyaka wal kadziba, al-kadzibanya diganti dengan masdar muawwal, maka kita boleh menghapus wawnya. Jadi iyyaka an takdziba. Boleh, boleh. Dalam artian bukan wajib. Jadi kalau misalkan tetap kita gunakan waw boleh atau tidak? Boleh juga. Iyyaka wa an takdziba boleh, tapi boleh juga
kita hapus jadi iyyaka an takdziba. Seringkali kalau misalkan boleh dihapus seperti ini, penggunaannya yang paling sering ya dihapus selama harfun zaid, huruf-huruf yang dihapus itu tadi tidak berpengaruh pada makna, maka seringkali kalau boleh dihapus dihapus. Iyyaka an takdziba. Kecuali kalau misalkan ada huruf harfun zaid yang litaukid untuk penegasan. Nah, itu biasanya tetap disertakan kalau litaukid karena menunjukkan makna tersendiri. Kalau di sini kan fungsinya cuma untuk menyambungkan. Jadi kalau boleh dihapus, seringkali dihapus. Wafaqanallahu jami'an. Insyaallah mudah Ibu ya. Taib. Tadi ada contohnya yang lain. Aina. Iyyaka wan naum. Iyyakum wan nauma. Iyyakum an tanamu fil fasal. Wafaqanallahu jami'an. Berikutnya Umat sekalian, insya Allah tidak bingung Ibu ya. Kita lanjutkan langsung. Berikutnya di sana ada pembahasan apa? Masdarul mitsal wawi. Insya Allah Ibu sekalian masih ingat Umat sekalian. Fi'lun mu'tal. Fi'lun mu'tal itu ada beberapa macam. Fi'lun mu'tal yaitu fi'lun yang di dalamnya ada huruf ilahnya itu ada beberapa macam. Ada fi'lun mitsal yaitu huruf ilahnya di awal. Kemudian ada fi'lun ajwaf, huruf ilahnya di tengah. Ada fi'lun naqis, huruf ilahnya di akhir. Dan ada fi'lun lafif, itu huruf ilahnya ada double. Double huruf ilah. Dan masing-masing dari fi'lun misal, ajwaf, dan naqis itu biasanya terbagi lagi menjadi dua, ada wawi dan ya'i. Misal wawi, misal ya'i. Naqis wa'afan. Ajwaf wawi, ajwaf ya'i. Naqis wawi, naqis ya'i. Demikian. Nah, yang kita bahas di sini adalah misal wawi. Misal wawi berarti fi'lun yang diawali huruf ilah waw. Fi'lun yang diawali huruf waw. Baik. Lalu apanya yang lebih spesifik yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah masdar. Tapi sebelumnya umat sekalian, sebelumnya lagi, kita harus pahami umat sekalian bahwasanya masdar dari fi'lun sulasi mujarrad pada dasarnya itu sama. Saya ulangi lagi. Masdar dari fi'lun sulasi mujarrad pada dasarnya sama'i. Bukan qiyasi. Kalau qiyasi itu ada pola bakunya yang kita selalu bisa mengkiaskan dengan pola ini. Jadi tidak keluar bentuknya dari pola ini. Masdar-masdar yang bentuknya qiyasi itu kita dapati pada fi'lun-fi'lun selain sulasi mujarrad. Baik sulasi mazid, ruba'i mujarrad, atau ruba'i mazid. Yang penting tidak terdiri dari 3 huruf, maka masdarnya qiyasi semuanya. Tapi kalau sulasi mujarrad, fi'lun yang terdiri dari 3 huruf faqat, maka masdarnya pada dasarnya sama'i. Sama'i maksudnya bagaimana? Kita mengetahuinya hanya dari orang Arab mempraktekannya. Bagaimana mereka mengucapkannya, bagaimana mereka menuliskannya. Lalu kita tinggal mengikuti mereka. Jadi tidak ada rumus baku yang kita bisa jadikan patokan. Tidak ada pola baku yang kita bisa jadikan patokan. Pada dasarnya demikian. Itu adalah masdar dari sulasi mujarrad. Makanya kalau kita misalnya pastikan bentuk masdar dari fi'lun sulasi mujarrad di mu'jam, biasanya akan ada beberapa bentuk. Biasanya tidak hanya satu bentuk masdar. Biasanya, meskipun ada juga beberapa fi'lun yang hanya punya satu masdar. Tapi seringkali fi'lun sulasi mujarrad itu mempunyai beberapa bentuk masdar. Dan bentuk masdarnya tidak bisa kita kiaskan. Maksudnya misalkan kalau misalkan wazannya fa'ala yaf'ulu pasti masdarnya fa'alun, misalkan seperti itu. Kemudian fa'ila yaf'ilu, kemudian misalkan pasti masdarnya apa misalkan. Tidak bisa seperti itu. Dan kita juga sudah beberapa kali
mempelajari. Beberapa kali mempelajari bentuk masdar. Seperti fu'ul dulu. Misalkan fu'ul. Dakhala yadkhulu. Fa'ala yaf'ulu. Dukhul, fu'ul. Tapi jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu juga fu'ul. Tapi terkadang fa'ala yaf'ilu yang lain polanya bukan fu'ul, tapi pola yang lain. Atau misalkan dhahaba yadhhabu, fa'ala yaf'alu. Ini masdarnya dhahab, fa'al. Dan ada pola-pola yang lain. Seperti di sini wa'adha, wa'adha, afwan, wa'adha ya'izu. Tapi kalau misalkan ada yang tanya, itu di kitab Al-Amsilah Tasrifiyah semua masdarnya kok polanya fa'alun, fa'ala yaf'ulu fa'alan ini. Selalu fa'alan wa maf'alan, fa'alan wa maf'alan semua bab. Naam, kalau di sana memang dituliskan seperti itu tujuannya untuk memudahkan dalam menghafal. Tapi kenyataannya tetap kita harus memastikan di mu'jam. Karena aslinya masdarnya bentuknya qiyasi, bukan qiyasi ya, tapi sama'i. Jadi bukan semua fi'lun sulasi pasti masdarnya bentuknya fa'alun, tidak. Wafaqanallah jami'an. Sedangkan di sini misal wawi bagaimana? Fi'lun sulasi mujarrad yang diawali huruf waw. Ini dibahas apanya? Di sana kita dijelaskan bahwasannya bentuk masdarnya itu boleh kita mempertahankan wawunya, boleh juga kita menghapus wawunya. Misalnya di sana wa'ada ya'idu, misalkan wa'ada itu boleh masdarnya kita pertahankan wawunya jadi wa'dun, wa'adha wa'dhun, wazana waznun, atau kita tambahkan wasofa wasfun. Namun boleh juga kita menghapus wawunya, namun saat kita hapus wawunya maka harus kita gantikan dengan tak marbutah di belakangnya. Seperti wa'ada, kita hapus wawunya jadi aidatun. Jadi wazannya fi'ah. Bukan fi'ah. Wazannya ailah. Ailah. Jadi wa'ada wa'dun aidatun. Wa'adha wa'adun aidatun. Wazana waznun zinatun. Kemudian wasofa wasfun sifatun. Ini demikian. Jadi boleh dua bentuk masdar. Boleh kita pertahankan wawunya, boleh kita hapus wawunya. Namun kalau kita hapus wawunya maka harus digantikan dengan tak marbutah di akhirnya. Meskipun biasanya ada bentuk masdar yang lain dari misal wawi. Jadi kalau kita pastikan di mu'jam itu biasanya ada bentuk masdar yang lain selain dua bentuk ini. Selain dua bentuk ini yang fa'alun dan ailah. Ini biasanya ada bentuk masdar yang lain kalau kita pastikan di mu'jam. Karena memang betul-betul pada dasarnya sama. Gitu Ibu ya. Hal min soal Mahat? Jadi kalau masdar dari sulasi mujarrad itu yang kita utamakan, kita pastikan di mu'jam dulu. Kita pastikan di mu'jam dulu. Bentuk masdarnya apa? Berbeda dengan selain sulasi mujarrad maka bisa kita menggunakan langsung wazn polanya. Hal min soal Mahat? Hal min soal Mahat? Insyaallah. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Halo? Ya, Ustadz. Insyaallah. Ibu masih bersama kita kan Ibu ya? Yasarallahu warana. Berikutnya mahasiswa sekalian. Di sana ada pembahasan makna laita. Makna laita. Sebelumnya kita pernah membahas inna dan beberapa kawannya, belum semuanya.
Laita ini termasuk kawan-kawannya inna. Laita ini termasuk kawan-kawannya inna. Inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla. Dan laita ini. Laita ini termasuk kawan-kawannya inna. Jadi kalau pengaruhnya Arabnya sama persis seperti inna. Pengaruhnya Arabnya sama persis seperti inna, yaitu menasabkan isimnya dan menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Subhanallah. Itu pengaruh laita, persis seperti inna. Itu pengaruhnya Arabnya. Namun dari segi makna, laita itu mempunyai makna atamanni. Atamanni itu maksudnya apa? Bisa kita artikan atamanni itu berangan-angan. Angan-angan. Atamanni. Berbeda dengan at-tarajji. At-tarajji itu harapan. Kalau la'alla itu mengandung makna at-tarajji. Tapi juga kadang mengandung makna isfaq. Tapi kalau laita selalu menunjukkan atamanni. Atamanni, yaitu angan-angan. Namun atamanni itu ada dua macam, yaitu talabu ma la yumkinu husuluhu, mengharapkan sesuatu atau berangan-angan terkait sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti contoh di sana qauluhu ta'ala ya laitani kuntu turaba. Ini menceritakan perkataannya orang-orang kafir ketika sudah dibangkitkan mereka menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Andaikan saja aku hanya berupa debu. Dan itu tidak mungkin. Kemudian laitani qaulu qail laitani ta'ir. Andaikan saja aku seekor burung. Laita syababa ya'udu. Andaikan saja masa muda itu bisa kembali. Itu semuanya menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin. Berangan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin. Gitu Ibu ya. Nah, itu makna tamanni yang pertama, yaitu talabu ma la yumkinu husuluhu. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau pengaruh i'rabnya tadi, menasabkan isimnya seperti laita syababa, di sana jelas. Asyababa mansub. Ya'udu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Khabaru laita. Afan wahai sekalian, kedengaran suaranya Ahmad Ibu sekalian. Enggak, Ustadz. Suara nangisnya Ahmad masa gak kedengaran? Enggak. Alhamdulillah kalau gak kedengaran. Tidak kecapean, kayak nangis Afan. Seharian gak istirahat, ini semuanya gak istirahat. Assalamualaikum. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan makna lain apa? Makna tamanni yang kedua itu talabu ma yumkinu husuluhu ma'a usrin. Mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, tapi sulit untuk terrealisasi dalam waktu singkat. Gitu ya, Bu, ya. Kalau yang tadi tamanni yang pertama itu mengharapkan sesuatu yang betul-betul tidak mungkin terjadi. Laita syababa ya'ud. Laitani ta'ir. Itu betul-betul tidak mungkin terjadi. Tapi bisa juga tamanni itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi tapi sulit terrealisasi dalam waktu singkat. Misalkan qaulul jahil, orang yang tidak berilmu. Kemudian dia mengatakan laitani alim, andaikan saja seorang yang berilmu. Orang yang jahil mungkin tidak berubah menjadi seorang yang berilmu, jawabannya mungkin, tapi sulit terrealisasi dalam waktu singkat. Harus melewati proses yang panjang. Apalagi masalah menuntut ilmu ini, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Itu mengarungi lautan yang tidak berbatas. Dan itu juga harus melalui tahapan yang benar, dengan guru yang baik, dengan kesabaran. Ini prosesnya panjang sekali.
Ah, tapi kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, tapi sulit terrealisasi dalam waktu singkat. Demikian juga qaulul faqir. Qaulul faqir laita li malan katsiran. Seperti di sini. Laita li malan katsiran. Andaikan saja aku punya harta yang banyak. Ketika itu seseorang ini saat berkata seperti itu, orang ini fakir. Seorang fakir mungkin tidak berubah menjadi orang yang kaya. Mungkin jawabannya mungkin sangat mungkin terjadi. Tapi tidak bisa dalam waktu singkat. Sulit terrealisasi dalam waktu singkat. Butuh proses. Wafaqnallahu jami'an. Gitu ya Bapak ya. Jadi itu makna laita. Laita selalu menunjukkan atamanni. Tamanni itu dua macam tadi. Talabu ma la yumkinu hasuluhu. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Atau talabu ma yumkinu hasuluhu ma'a usrin. Mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi tapi sulit terrealisasi dalam waktu singkat. Makanya kalau doa-doa itu tidak menggunakan kata laita. Tidak akan pernah menggunakan kata laita, doa. Kalau laita itu selalu menunjukkan angan-angan, keinginan, bukan doa. Waffaqnallah. Hal min soal, Wahid. Halo? هل من سؤال؟ أمهات أنتن معنا؟ lama soal Ustaz. Allah jami'an. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan langsung ditanyakan Mas. Iya. Berikut Berikutnya di sana ada pembahasan la an-nafiyah lil jinsi. Insyaallah Mas sekalian masih ingat Ibu ya? La an-nafiyah lil jinsi itu yang bagaimana Mas sekalian? Kita pernah mempelajari la an-nahiyah. La an-nahiyah itu untuk larangan. Artinya jangan. Ada juga la an-nafiyah. Fakot, la an-nafiyah saja. Nah, tidak ada tambahan dari jinsi. La an-nafiyah itu untuk menafikan. Biasanya kita gunakan sebelum fi'lun mudhari'. Sebelum fi'lun mudhari' dan tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Itulah an-nafiyah. Tapi kalau la an-nafiyah lil jinsi, la an-nafiyah lil jinsi ini tidak terletak sebelum fi'lun, baik fi'lun madhi maupun fi'lun mudhari. La an-nafiyah lil jinsi ini biasanya terletak sebelum ism. Jadi setelah la an-nafiyah lil jinsi adalah ism. Gitu ya, Bu ya. Baik. Lalu fungsinya untuk apa? Seperti namanya, la an-nafiyah, untuk menafikan juga. Tapi menafikan lil jinsi. Menafikan seluruh varian dalam satu jenis. Menafikan seluruh varian dalam satu jenis. Tanfil hukma an kulli jinsin an kulli jinsi ismiha. Afan. Tanfil hukma an kulli jinsi ismiha. Baik. Di sana misalkan ada contoh mudah apa Umi? Contoh. La taliba fil fasli. La taliba fil fasli. La taliba fil fasli. Di sini kalau diartikan tidak ada seorang murid pun di kelas. Jadi betul-betul menafikan semuanya. La taliba. Murid yang bagaimanapun tidak ada di kelas. Mau murid yang besar, yang kecil, yang rumahnya jauh, yang dekat. Tidak ada. Semuanya tidak ada. La taliba fil fasli. Tidak ada seorang siswa pun di dalam kelas. Itu menafikan. Jadi menafikan seluruh varian dalam satu jenis.
mau thalib kayak gimana pun tidak ada. Begitu Ibu ya, itu fungsinya. Fungsinya untuk menafikan seluruh varian dalam satu jenis. Adapun pengaruh i'rabnya bagaimana? Tadi maknanya itu sudah, maknanya atau fungsi dari segi makna. Tapi kalau dari segi i'rab bagaimana? La an-nafiyah lil jinsi ta'malu amala inna. Jadi pengaruhnya persis seperti inna. Pengaruh i'rabnya persis seperti inna. Berarti tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Tapi ta'malu amala inna berpengaruh i'rab seperti inna dengan syarat. Kalau inna dan kawan-kawannya itu tanpa syarat. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Itu menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya tanpa syarat. Tapi kalau la an-nafiyah lil jinsi, ini pengaruh i'rabnya seperti inna dengan syarat. Syaratnya apa? Di sana syurutuha thalath. Syurutuha thalathah. An tahtafidha bitartibil asli lil jumlah. Jadi urutannya harus urutan normal. Tidak boleh dibalik-balik. Jadi isimnya dulu baru khobarnya. Tidak boleh khobarnya diawalkan, isimnya diakhirkan. Tidak boleh seperti itu. Jadi an tahtafidha bitartibil asli lil jumlah. Urutannya harus normal. Tidak boleh dibalik-balik. Thumma asyartu tsani an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isimnya dan khabarnya, la an-nafiyah lil jinsi dan khabar la an-nafiyah lil jinsi harus nakirah. Harus nakirah. Kalau nggak nakirah, nggak berfungsi seperti, nggak berpengaruh secara i'rab. Kalau nggak nakirah. Harus nakirah. Karena untuk menunjukkan keumuman. Jadi termasuk uslub am, uslub termasuk ungkapan yang menunjukkan keumuman itu. An-nakirah al-manfiyah. Nakirah yang dinafikan. Nakirah yang dinafikan. Gitu. Itu menunjukkan keumuman. Berarti la ilaha illallah. Di sana kata ilah di sana dinafikan. Maka menunjukkan keumuman di sana. Ilah di situ nakirah dan dinafikan. Maka menunjukkan keumuman. Betul-betul seluruhnya. Tidak ada ilah sama sekali. Tidak ada sesembahan yang hak sama sekali. Baru setelahnya dinyatakan istisna. Pengecualian. Illallah. Di sini harus nakirah khabarnya dan isamnya harus nakirah. Kemudian asyartu tsalits alla taqtarina biharfil jar. Tidak boleh bersambung dengan huruf jar. Nah, tidak boleh bersambung dengan huruf jar. Misalkan bi al bi bila atau ya, ala kulli hal yang penting tidak boleh bersambung dengan huruf jar apapun. Mau bi atau mau ala atau yang lain. Pokoknya jami'an itu adalah syarat-syarat agar la an-nafiyah lil jinsi bisa berpengaruh seperti inna dan kawan-kawannya. Menasabkan isimnya dan merofakkan khabar. Pokoknya jami'an. Namun umat sekalian, ketika membahas tentang i'rab dari isim la an-nafiyah lil jinsi, maka di sana ada beberapa macam isim dari la an-nafiyah lil jinsi. Isim la an-nafiyah lil jinsi itu bisa berupa mudhaf, bisa syabih bil mudhaf, bisa juga mufrad. Kalau misalkan isim la an-nafiyah lil jinsi itu mudhaf, seperti contohnya di sana la taliba ilmin makruhun. Tidak ada menuntut ilmu itu yang tercela. Tidak ada menuntut ilmu yang tercela. Ini mirip seperti perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Al-ilmu al-ilmu kulluhu khair idza saluhatin niyyah. Al-ilmu kulluhu khair idza saluhatin niyyah. Ilmu, semua ilmu syar'i maksudnya. Semua ilmu syar'i itu baik
jika niatnya lurus. Di sini kita contohkan menggunakan la an-nafiyah lil jinsi. La taliba ilmin makruh. Tidak ada penuntut ilmu syar'i apapun yang tercela. Hanya di sana kata talib ini adalah ism la an-nafiyah lil jinsi dan sekaligus sebagai mudhaf. Kata setelahnya ilmin itu mudhafun ilaih. Jika ism la an-nafiyah lil jinsi juga sebagai mudhaf, maka dia i'rabnya selalu mansub. Ism la an-nafiyah lil jinsi yang juga mudhaf ini i'rabnya selalu mansub. Taliba itu kalau kita i'rab ismu la an-nafiyah lil jinsi mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Demikian. Demikian juga syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf itu rangkaiannya mirip dengan idhofah, tapi bukan betul-betul idhofah. Biasanya nanti kita baca di sana langsung contohnya saja biar jelas. La taliban al-ilma makruhun. Taliban al-ilma. La taliban al-ilma makruhun. Secara makna sama persis dengan contoh sebelumnya. La taliba ilmin makruh. Makanya uh, dikatakan syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Rangkaiannya mirip sekali seperti idhofah. Tapi kalau kita lihat secara detail ternyata bukan idhofah. Karena taliban di situ bukan mudhaf. Buktinya al-ilma di situ tidak majrur. Al-ilma di situ tidak majrur, tapi malah mansub. Naam. Mansub karena apa? Mansub bismil fa'il. Mansub karena kata talib. Talib di sini merupakan meskipun bentuknya ism fa'il tapi ya'malu amal al-fi'li. Berpengaruh seperti fi'lunnya. Menasabkan maf'ulun bihi. Dari al-ilma itu maf'ulun bihi. Bismil fa'il. Alladhi ya'malu amala fi'li. Intinya di sini, kalau ism la an-nafiyah lil jinsi sebagai syabih bil mudhaf, maka juga harus mansub. Makanya di sana la taliban mansub. Jadi kalau kita i'rab ismu la an-nafiyah taliban itu ism la an-nafiyah lil jinsi mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Tapi bukan mudhaf. Kalau yang di atasnya tadi kan wa huwa mudhaf. Ini bukan mudhaf. Kemudian al-ilma itu maf'ulun bihi mansub. Baik. Baik. Di sini untuk dua macam ini tidak terlalu dijelaskan secara detail di syarah ini. Yang lebih dijelaskan secara detail adalah jika ism la an-nafiyah lil jinsi bentuknya mufrad. Maksudnya mufrad di sini bukan tunggal. Maksudnya mufrad di sini bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, bukan rangkaian, hanya satu kata saja. Karena istilah mufrad ini kalau beda konteks maka beda makna. Dalam beberapa konteks, mufrad itu maknanya tunggal, lawan dari musanna dan jama'. Dalam konteks lain, dalam konteks khobar, mufrad itu bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Dalam konteks an-nida dan la an-nafiyah lil jinsi, maksudnya mufrad itu bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Jadi dalam konteks yang berbeda, makna mufrad itu berbeda. Ya, mufrad yang dimaksud di sini bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Baik, bagaimana kalau ism la an-nafiyah lil jinsi itu hanya satu kata saja, bukan rangkaian sebagai mudhaf, bukan juga syabih bil mudhaf? Maka sebagaimana dijelaskan di syarah, jika demikian, jika ism la an-nafiyah lil jinsi bentuknya mufrad, maka selalu mabni. Mabni. Nah, mabni. Mabni berarti tidak bisa berubah harokatnya dan tidak bisa tanwin. Itu mabni. Tapi mabni, ma alamatu bina'ihi. Mabni itu juga ada tandanya, ya kan Ibu ya? Seperti harf, misalkan min, mabniun ala sukun. Fi, mabniun ala sukun. Wa, mabniun ala fathi. Zahaba, mabniun ala fathi. Zahabu, mabniun ala dhammi.
Kalau misalkan ismula an-nafiyah lil jinsi bentuknya mufrad hanya satu kata saja, kemudian dia mabni. Kalau kita katakan mabni, maka tanda binanya apa? Seperti dijelaskan di sini, mabniyun ala ma yunsabu bihi. Mabni dan tanda binanya persis seperti saat dia mansub. Mabni dan tanda binanya persis seperti saat dia mansub. Jadi tergantung jenis katanya. Jenis kata apa? Kalau misalkan saat mansub, tanda nasabnya fathah, berarti mabniun alal fathi. Kalau misalkan tanda nasabnya alif, berarti mabniun alal alif. Kalau misalkan tanda nasabnya ya, berarti mabniun alal ya. Kalau tanda nasabnya kasroh, maka mabniun alal kasri. Begitu ya, Bu ya? Baik. Lalu bedanya, kalau misalkan ada pertanyaan, Ustaz, lalu bedanya apa? Kalau misalkan antara kita katakan mansub dan mabniun ala mayun sobu bihi. Bedanya apa? Kalau kita katakan mansub, mansub itu boleh tanwin. Mu'rab itu boleh tanwin. Tapi kalau mabni tidak boleh tanwin. Gitu ya, Bu ya? Meskipun secara zahir tetap tanda binanya itu seperti saat mansub, tapi tidak tanwin. Tidak boleh tanwin sama sekali. Karena dia mabni. Seperti kita katakan tadi, la taliba fil fasli. La taliba fil fasli. Berbeda kalau misalkan yang mansub tadi, la taliban al-ilma fil fasli. Misalkan seperti itu. La taliban al-ilma fil fasli. Kalau di sana boleh tanwin. Tapi kalau misalkan bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, maka mabni. La taliba fil fasli. Kalau ini tanda binanya ini mabniun. Kalau kita i'rab taliba ini adalah ismula an-nafiyah lil jinsi mabniun 'alal fathi. Tapi bisa juga misalkan kalau misalkan mansubnya tanda nasabnya adalah apa? Misalkan eh, ya misalkan. Ya itu misalnya tanda nasabnya ya itu ism musanna atau jamak mudzakkar salim. Ya kan Ibu ya? La di sana ada contoh la muslimina kadzibuna. La muslimina. Ini jamak mudzakkar salim. La muslimina. Ismu la an-nafiyah lil jinsi mabniun 'alal ya'i. Atau di sana juga ada yang mabniun 'alal kasri la muslimati tidak tanwin. La muslimati mutabarrijatun. Muslimati ini adalah ismu la an-nafiyah lil jinsi mabniun 'alal kasri. Jadi kalau hanya satu kata saja, bukan mudhaf dan bukan syabih mudhaf, itu selalu mabni. Tanda binanya seperti tanda nasabnya, tapi tidak boleh tanwin karena mabni, tidak boleh tanwin. Di sana juga ada contoh qauluhu ta'ala dzalikal kitabu la raiba. La raiba tidak tanwin, bukan la raiban fihi, tapi la raiba fihi karena mufrad bentuknya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha, tidak tanwin karena dia mabni. Meskipun tanda binanya persis seperti tanda nasabnya. Tapi karena dia mabni maka tidak tanwin. Begitu Ibu ya. Hal min soal Muhammad. Halo, hal min soal. Sallallahu alaihi wasallam. Antunna ma'ana Muhammad. Halo. Hai. Halo Muhammad. Ibu-ibu masih ada? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau masih ada. Di sana ada contoh i'rab la ikraha fid din. La itu harfu linafil jinsi. Langsung dijelaskan seperti itu. Harfun linafil jinsi. Mabniun.
Semua harf itu mabni. Mabniun dan tanda binanya tinggal disebutkan saja. La itu mabniun ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Semua harf itu tidak mempunyai kedudukan i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Jadi yang harus kita ingat-ingat dari harf itu jenisnya saja. Jenis harfnya apa? Kalau semuanya mabni dan kalau tanda binanya tinggal dilihat zahirnya dan semuanya juga la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian ikraha ini adalah ismu la an-nafiyah lil jinsi karena bentuknya mufrad maka mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Kita jelaskan mabni yaitu i'rabnya i'rab mahalli. Kalau selain fi'lun madhi dan fi'il amr itu i'rabnya i'rab mahalli. Kalau fi'lun madin, fi'il amr dan harf itu semuanya mabni dan la mahala lahu min al-i'rab. Tiga itu tadi. Harf, fi'lun madin, fi'il amr itu selalu mabni dan la mahala lahu min al-i'rab. Tapi kalau ism dan fi'lun mudhari ada yang mabni, maka tetap ada i'rabnya. I'rabnya i'rab mahalli. Ya, seperti di sini ikraha, ini ism. Kalau mabni tetap ada i'rab mahallinya. Fi mahalli nasbin. Karena sebagai ismu la an-nafiyah lil jinsi. Fid din ini jar majrur syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabaru la an-nafiyah lil jinsi. Insyaallah mudah. Jadi kalau yang mabni ini tinggal dilihat di sana tanda nasabnya apa. Tapi tidak boleh tanwin. Kalau mabni tidak boleh tanwin. Wafakanallah jalla. Mohon sekalian, sudah ngantuk belum Muhammad? Lumayan Belum ya? Ustadz. Belum. Ya, sarallah warana. Di sini berikutnya ada pembahasan badal, Mas sekalian. Badal ini pembahasannya cukup panjang. Eh, Badal ini mau kita bahas sekalian malam hari ini atau mungkin di pertemuan berikutnya, Mas sekalian. Di berikutnya aja ya Ustadz. Wafakallah jami. Bu Juanita katanya tadi belum ngantuk, Om. Udah Ustadz. Udah ngantuk. Udah, ya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Jadi juga di rumah saya juga udah pada tidur tinggal aja pas barusan. Karena yang tadi kecapean memang tidak ada yang tidur siang. Nasallallahu warana. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mas sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan ibu ya. Misalkan nanti ibu sekalian bisa di hari Ahad, alhamdulillah. Nanti kita bisa lanjutkan belajar di hari Ahad. Kalau tidak bisa mungkin bisa digantikan di hari yang lain. Barakallahu fiik. Hal min soal qabla an nakhtimu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Maaf ya Ustadz. إن كان ليس لديكن سؤال فنكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan sampai di sini mas sekalian. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. جزاكم الله